di 2 tahun Jokowi Ahok ini tepatnya pada tanggal 15 Oktober nanti ya Pak. Nah, saya mau bertanya bagaimana kabar monorail Pak? Apalagi selama ini Bapak itu terkesan keras terhadap investor dan juga pengembangnya Pak. Sebetulnya bukan keras soal investor monorail. Sekarang logika gini aja. Ini dari zamannya Pak Sutioso, Pak Faujibowo tidak dibangun. Nah, kita tanya sama mereka. Dia kan mengajukan 200.000 meter persegi properti. Nah, dengan rute begitu pendek. Pertanyaan kita, rute Anda mau menolong mengatasi kepadatan mall yang sudah ada, atau Anda menambah rumit saya? Nah, rute Anda begitu pendek, ditambah dengan 200.000 meter persegi, jangan-jangan saya tekor. Ya kan? Nah, kalau perluas saja monorail Anda, supaya bisa menghubungkan semua mall. Dia juga nggak mau kalau perluas itu harus tender. Masih beauty contest lagi yang baru. Dia mau manfaatkan izin yang lama. Oke, masa kan maksa lagi. Saya tanya lagi, kebayang nggak kalau di Senayan City sama Plaza Senayan, di tengahnya itu dibangun mall di tengah, ada 4 lantai. Bisa nggak satu tiang menopang 4 lantai dengan stasiun dan kereta sepanjang 150 meter? Nggak bisa. Kalau mau juga mahal banget pakai bahan jam tangan Richard Mille kali untuk supaya nopang satu tiang doang. Nah, itu kamu kau kangkangin gelap 150 meter, nggak apa-apa pakai lampu. Pertanyaan saya, kalau dikangkangin ada nggak fondasi yang lebih kecil dari 2 meter menahan begitu besar? Trotoar kita cuma 1,5-2 meter. Kalau kamu 2,5 meter saja, 1,5 meter keluar. Keluarnya ke jalan apa masuk ke mall? Kalau keluar ke jalan nggak mungkin bikin jalan sempit. Kalau ke mall, mau nggak dikasih mall? Itu pertanyaan-pertanyaan saya Anda harus jawab. Ya kan? Terus uang. Anda bilang Anda pinjam bank 70% untuk membiayai proyek ini. Kalau 70%, 30% saya intip dong. Mana kira-kira gitu. Saya minta bank garansi 5% aja, kamu ngotot 1,5%. Alasan peraturan Bappenas cuma 1,5%. Saya mau intip 30, ya ngotot 1,5%. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya curiga. Orang kalau di pulau reklamasi, belum diuruk saja udah dijual pulau-pulau, betul nggak? Kan pengembang begitu kan. Itu aja laku. Apalagi kalau di Senayan, di Kuningan, di Tamrin Sudirman Tanah Abang, laku nggak kalau ada mau nyewain kios 1 meter 25 juta per tahun? Pasti laku keras. Kalau kamu punya 200.000 meter persegi, kamu sewain setahun saja di muka, itu kamu dapat uang 5 triliun. Jangan-jangan pakai 5 triliun ini yang kamu setorkan untuk bangun. Kalau gitu ngapain kasih kamu? Kalau nggak jelas jawabannya. Nah, terus dari tahun lalu saya minta ini semua, nggak bisa hitung. Tahun ini saya minta Agustus, minta September. Udah saya full ada sampai Desember juga nggak apa-apa. Nggak kan bisa, udah saya full dari tahun lalu kok. Nah, kamu bisa percaya sama orang seperti ini. Kalau udah mangkrak, kalau dia nggak bangun, duit orang udah diterima. Siapa yang kena getahnya? Kita. Tiang depan Senayan City aja udah pusing kita di Kuningan. Apa ya udah bangunan. Jadi orang ini, saya pikir dia itu bukan mau bangun monorail. Dia memanfaatkan kita yang lagi pusing karena macet, butuh transportasi umum, diiming-imingin monorail. Padahal otaknya itu properti. Nah, kenapa sekarang dia semangat lagi? Zaman Pak Sutioso dan Bapak Fokke enggak. Karena dulu properti belum naik begitu tinggi harganya. Sekarang properti udah naik nih 3 tahun terakhir. Makanya dia bisa manfaatkan. Kalau itu ngapain kasih kamu? Mending aku kerjain sendiri. Aku bangun sendiri aja. Ngapain kasih kamu 50 tahun, setahunnya kamu dapat 5 triliun? 10 tahun 50 triliun. Untuk proyek cuma 12 triliun. Ngapain kerjain sendiri aja? Nah, itu masalah monorail Pak. Kalau bus Transjakarta juga kita kan tahu banyak bermasalah. Makanya kita bikin PT. Kita bikin PT. Cara pembenahan ini Bikin PT. Tahun depan PT ini akan berjalan secara penuh. Kita jamin tahun depan nanti udah berapa ruas jalan. Jadi bus-bus yang lain pun harus masuk ke Transjakarta. Kita bayar rupiah per kilometer. Jadi nggak ada lagi bus-bus yang ngetem. Nah, kita harap 2016 ini semua total di Jakarta sudah nggak ada bus yang ngetem. Nggak ada lagi, kamu nggak bisa lagi naik bus tanpa e-money. Nah, itu harus dibawa Transjakarta. Terminal-terminal juga dikelola dari mereka. Jadi semua bagus. Poolnya Transjakarta pun atasnya menjadi deponya kereta ringan yang akan kami bangun. Lalu janji-janji apa saja yang belum terrealisasi hingga sampai saat ini, Pak? Ya, kalau macet banjir ya belum. Ya. Nah, kalau sistem kesehatan udah jalan, rakyat udah bisa ngerasakan. Selama kamu masuk kelas 3 udah beres. Kalau untuk angkot sendiri, Pak? Angkot nanti kita akan paksa dia ganti gas.
Kita akan banyak membangun jalan-jalan inspeksi sungai. Nanti angkot-angkot itu akan menempuh jalan-jalan inspeksi itu. Seperti itu. Nah di tahun ketiga nanti, Bapak kan sudah tidak berpasangan dengan Bapak Joko Widodo. Ya. Apakah dengan pasangan baru ini akan bisa cepat klop atau nanti ada menjadi hambatan? Tergantung orang sih, penyesuaian dulu tergantung seperti orang. Kalau nggak ada, mendingan jomblo aja, ngapain pusing. Seperti itu ya. Oh, Emang iya. bisa sendiri Pak? Boleh aja, undang-undang Boleh aja, ya. ngatur, beres kok. Nah, Mas masih akan menjalankan tradisi belusukan seperti itu Pak nanti? Kita tahun depan akan merubah pola. Karena dapat Jokowi, nanti semua lurah camat itu fungsi seperti estate manager. Seperti town management. Jadi mereka yang harus belusukan. Jadi kalau sampah, ada kotor, ada kali, itu menjadi tanggung jawab lurah. Kita yang kasih dia 50-100 pekerja lepas. Nanti mereka kita akan training di perumahan-perumahan, belajar jadi cluster manager tadi. Jadi nanti sifatnya itu lurah-lurah itu seperti town managementnya perumahan-perumahan mewah. Jadi seperti itu, kita akan rubah konsepnya. Lalu tiap kantor lurah camat menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Orang Jakarta mau urusan apapun akan datang. Lalu kita juga akan mulai membangun 18 rumah sakit umum daerah di kecamatan yang cukup padat. Jadi RSUD kami seperti Tarakan dan naik kelas A, sejajar dengan RSCM. Nah itu yang mau kita lakukan seperti itu. Nah selama 2 tahun kerjasama dengan Pak Joko Widodo, apa kesan-kesan Bapak terhadap beliau Pak? Ya menurut saya gimana ya, khas orang Jawa Tengah lah, orang Solo ya. Halus, sopan, santun gitu kan. Ya jarang marah, tunjukin di depan. Tapi ya beliau orang yang tegas. Saya bilang kalau mau ngomong lebih kejam, beliau lebih kejam dari saya sebetulnya. Kalau beliau udah bilang tidak, ya sudah tidak. Kalau saya tidak, begitu diajak argumentasi, saya masih bisa mikir, masih oke, saya masih bisa lemah. Kalau beliau enggak, kalau enggak ya enggak. Apa karena nggak pernah kelihatan dia marah-marah Pak? Beliau jarang marah. Iya. Paling dia begini gini, kalau dia udah malas ketemu orang, ya sudah, harus pergi. Paling panggil saya, beresin aja, nggak usah lagi. Ya udah kayak gitu aja. Lalu harapan Bapak nih terakhir dengan Bapak Jokowi nanti akan menjadi Presiden Republik Indonesia dan Bapak juga akan menjadi Gubernur DKI Jakarta, seperti apa? Ya harapan saya beliau tetap sesuai komitmen kan, tetap akan bangun Jakarta. Dan jangan lupa janji sama saya mau ngajak naik pesawat kepresidenan itu. Wah, boleh aja kita sama-sama Pak, bareng-bareng ke sana. Iya. Nah itulah tadi akhir wawancara khusus saya bersama dengan Bapak Ahok Pak. Selamat menjalankan tugas Pak ya, nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta. Semoga dapat mengemban amanah dan tugas-tugas dengan baik ya Pak ya. Nah saya Amin Yudita, pamit undur diri, sampai jumpa.